Oh iya ya. Aduh. Halo semua, kenalin, namaku Abed Nego Pangaribuan, biasa dipanggil Abed. Aku dari manajemen 23. Aku anak pertama dari 3 bersaudara, lahir di Kulon Progo 27 Februari 2005. Oke, hai semua. Kenalin, nama aku Fania. Aku dari manajemen angkatan 2023. Aku asalnya dari Jogja. Aku warga lokal. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Kehidupan aku waktu dulu kecil itu isinya cuma main-main-main, kalau enggak les. Sana sini les gambar, les piano, taekwondo, kumon. Sering nggak ngabisin waktu bareng sama keluarga? Kalau dulu kecil kebetulan alhamdulillah sering, pasti tiap weekend itu quality time sama keluarga, entah ke mall atau kayak ke alam-alam karena bunda aku, mama aku suka pergi ke alam-alam gitu. Dulu aku waktu kecil tuh seringnya tinggal bareng mama doang, karena bapak tuh pergi kerja ke pasar malam gitu, dan aku seringnya kayak berdua doang, terus jarang ketemu bapak, dan aku kadang-kadang pengen juga main-main ke rumah teman bareng sama orang tua yang lengkap gitu. Cuma dulu waktu kecil banget, waktu sampai umur 5 tahun tuh masih jarang bisa buat gitu, tapi setelahnya baru bisa ngerasain hal tersebut. Aku mau jelasin gambarku. Ini gambarnya adalah polisi. Kenapa polisi? Karena memang dulu awalnya pengen jadi polisi karena termotivasi oleh orang tua. Sebenarnya orang tua tuh nyuruh aku jadi polisi karena beliau dulu adalah anak dari seorang tentara yang pangkatnya lumayan, makanya dia pengen meluruskan hal tersebut. Cuma nggak kesampaian karena memang keadaan yang tidak memadai gitu. Jadi emang dari awal aku udah didoktrin buat bisa dan mau untuk jadi polisi. Cuma pada akhirnya aku tuh merasa kurang cocok dan kurang sejalan dengan apa yang diinginkan orang tuaku. Cuma aku udah ngomong baik-baik dan aku udah menyelaraskan hal tersebut supaya nggak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke. Jadi di sini aku gambar chef cewek. Jadi dulu kecil itu aku punya cita-cita sebagai chef karena aku suka main masak-masakan. Terus selain itu juga aku suka ngeliat nenek aku sama mama aku tuh masak, dan aku suka kayak ngebantuin dikit-dikit gitu. Nah karena itulah aku pengen jadi chef, dan chef itu kayaknya enak ya karena kan masak-masak, nyoba-nyoba makanan. Aku kebetulan juga suka makan. Kalau untuk sekarang kebetulan udah berbeda. Aku sekarang pengennya jadi businesswoman atau entrepreneur. Kalau chef mungkin cuma buat asik-asikan aja, kayak masak-masak side job gitu, hobi, lebih tepatnya hobi aja masak. Oke, kenangan masa kecil yang paling berkesan buat aku mungkin waktu nonton konsernya One Direction, karena ternyata itu jadi last konsernya mereka sebelum mereka hiatus sampai sekarang yang nggak comeback lagi, dan aku bersyukur bisa get a change untuk nonton mereka secara live. Oke. Kenangan yang paling berkesan adalah ketika aku kelas 6 SD. Dulu kan aku dipandang lumayan pintar, lumayan rajin gitu, dan aku bisa dapetin ranking, bisa dapetin juara tryout hingga nem yang bagus gitu kalau tryout. Cuma di waktu akhirnya ketika UN tuh ternyata nem tuh nggak bagus, dan itu membuat seluruh keluarga aku kecewa, dan aku kayak dikasih hukuman gitu, nggak diajak ngobrol, nggak diajak komunikasi. Maka aku waktu itu merasa sangat bersalah, dan aku sangat menyesal karena aku menyepelekan hal tersebut karena aku merasa di atas angin, dan itu adalah penyesalan terbesarku, dan itu paling berkesan walaupun itu kenangan buruk gitu sih. Momen yang bakal aku pilih adalah ketika aku kelas 3 SD. Berarti waktu itu adekku yang pertama itu kelas TK besar. Nah itu aku dulu sering banget diajak orang tua aku jalan-jalan sore naik mobil, dan ya padahal cuma muter-muter doang. Cuma aku merasa seneng banget karena tuh kita bisa kumpul bareng-bareng, makan, jajan, dan aku merasa itu adalah momen yang paling bahagia karena kita tuh ngejalannya bareng-bareng gitu loh, satu keluarga gitu sih. Kalau sekarang memang karena aku juga udah memiliki kesibukan, aku ikut banyak event, aku udah kuliah juga jauh dari orang tua. Nah itu menjadi hal yang menghambat sebenarnya.
karena adikku juga udah mulai sibuk dengan sekolahnya, orang tua aku juga bekerja. Nah itu membuat kejadian yang dulu itu udah nggak memungkinkan buat terulang lagi gitu sekarang. Kalau momen yang aku pengen bisa balik lagi ke waktu dulu kecil itu adalah waktu liburan bareng sama keluarga besar, kayak beneran sekeluarga besar itu aku liburan ke Bali, dan itu seru banget. Dan mungkin menurut aku susah banget untuk dilakuin lagi karena mengingat sekarang udah pada gede, udah pada sibuk sama kerjanya masing-masing, udah pada nikah juga, jadi udah sibuk sama keluarga masing-masing. Jadi untuk ngumpulin biar bisa liburan bareng lagi secara kompak, secara bersamaan itu udah susah banget. Alhamdulillah kurang lebih tuh udah sesuai sih. Jadi dari dulu kecil tuh, kalau dari dulu SD ya, aku emang udah bikin plan kayak aku pengen masuk SMP favorit, SMA favorit, dan juga UGM. Dan alhamdulillah banget semuanya bisa tercapai sampai saat ini. Dan cuma masih ada beberapa yang belum sih, dan semoga bisa segera tercapai secepatnya. Sebenarnya untuk overall tuh sejalan untuk garis besarnya, karena memang orang tua aku selalu mendukung apa yang aku pengen lakuin. Jadinya ya memang semuanya itu berjalan sesuai dengan apa ya, persetujuan bersama. Cuma kalau memang di segmen-segmen khusus seperti aku yang awalnya pengen jadi polisi, terus aku akhirnya pengen untuk jadi pebisnis tuh memang jauh. Cuma itu udah didiskusiin dan goalsnya tetap sama, yaitu menjadikan anak-anaknya atau aku tuh sebagai orang yang bisa sukses ke depannya, dan aku memiliki value yang cukup untuk menjadi manusia yang sebenarnya gitu. Nasihat dan pesan yang pengen aku sampaikan adalah dengerin nasihat orang tua, karena orang tua ngasih wejangan itu nggak semata-mata cuma sebuah omongan aja, tapi itu beneran bakal ngefek di waktu kalian besok gede. Kayak dulu kecil aku tuh disuruh orang tua untuk les ini itu tuh bukan semata-mata karena biar aku punya kesibukan aja, tapi emang bisa ngasih manfaat buat aku gitu loh. Kayak dulu aku disuruh les kumon, disuruh les piano, tapi aku malas-malesan. Dan sekarang aku baru ngerasa kayak, oh ternyata kumon itu bener-bener bermanfaat banget, apalagi buat kuliah, buat hitung-hitungan. Terus piano juga mungkin kalau misalnya dulu aku lanjut, sekarang aku bisa jadiin piano sebagai side job atau kayak hobi aku, sebagai stress reliever di waktu yang lagi padat gini. Terus untuk pesan untuk aku waktu dulu kecil adalah you did great, Fanny, so far. Terus sorry kalau you have to through a lot. You don't deserve it. Terus semoga Fanny kecil will always be proud of apa yang akan kamu lakuin dan bakal kamu lakuin ke depannya. Dan semoga semua plan-plan yang udah kamu rencanakan dan harapan-harapan yang kamu harapin bisa tercapai semua. Kepada diriku yang berusia 10 tahun, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua bisa terjadi. Tidak selalu apa yang kamu inginin tuh bisa terwujud. Nggak apa, santai aja. Kalau kamu memang niat dan bekerja keras, kamu bisa mencapai hal tersebut. Jadi jangan terlalu memaksa diri. Sebagai manusia memang sebaiknya kita mempunyai rencana, sebaiknya kita tahu apa yang bakal kita lakuin. Cuma emang kita nggak bisa untuk menjamin hal itu bakal terjadi, dan kita harus bisa menerima apapun yang terjadi kepada diri kita. Yang bisa lakukan adalah tetap kerja keras, tetap yakin apa yang kita pengen capai itu bakal bisa untuk terwujud suatu saat nanti. Gitu sih. Pesan buat Sobat Ikama adalah mimpi segede-gedenya, mimpi setinggi-tingginya, tapi tetap be realistic. Dan kalau misalnya emang belum bisa tercapai atau belum tercapai, it's okay, it's very okay. Karena sejujurnya plan yang disusun oleh Tuhan itu jauh lebih baik. Dan pasti ada reasons why lah kenapa plan itu nggak bisa tercapai atau terjalankan. Ambil hikmahnya.